Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Muzaki dari UBSI Fatmawati kelas 11 4B02. Nah, di sini saya ingin membahas tentang pengolahan data akuntansi pada PT Bina Prakasa Jaya untuk proyek Hotel Haris dengan menggunakan Zahir versi 5.1. Ini ada pendahuluan sama latar belakang. Menurut Firman, dikutip sama Firman dan Udit di tahun 2018, teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat cepat. Tidak sedikit orang menggunakan aplikasi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, dan aplikasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk memperoleh hasil pencarian dari suatu pokok permasalahan, di mana diharapkan hasilnya akan memberikan solusi serta mengambil keputusan dengan tepat. Penerapan sistem informasi memberikan fasilitas seperti perolehan informasi yang cepat dan tepat pada saat dibutuhkan. Informasi dirancang untuk keperluan pengolahan data dengan penerapan teknologi komputer sehingga seluruh proses kegiatan dapat dikelola menjadi informasi yang bermanfaat. Ini dikutip oleh Firman dan Udi di tahun 2018. Jadi teknologi informasi ini menjadi salah satu teknologi yang memiliki perkembangan yang sangat signifikan untuk saat ini. Jadi para pengguna dapat melakukan pengaksesan mengenai data atau informasi secara cepat, efisien, dan cukup akurat, di mana setiap perusahaan dituntut untuk menerapkan sistem informasi yang sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan. Salah satunya sistem yang digunakan oleh perusahaan adalah sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran. Di sini salah satu usaha yang telah lama berdiri, PT Bina Prakasa Jaya atau yang disebut dengan BPJ, adalah sebuah perusahaan dan jasa yang bergerak di bidang layanan profesional untuk pameran perdagangan nasional dan penyelenggara pameran. Nah, BPJ menawarkan pengetahuan profesionalnya yang sangat luas lah, bagaimana dan luar biasa kemampuan yang terbukti untuk berdagang di sebuah pameran. Keahliannya sendiri juga meliputi organisasi dan manajemen Indonesia dalam sebuah pameran dagang terkemuka di otomotif, daily produk, teknologi pertanian, keamanan, industri teknologi, dan tradisional, serta meliputi stand, pembuatan stand dalam sebuah pameran desain. Oke. Di sini pengolahan data akuntansi pada PT Bina Prakasa Jaya untuk proyek Hotel Haris menggunakan versi Zahir versi 5.1. Yang pertama, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan di sini yang pertama adalah membantu untuk memecahkan masalah pengolahan data akuntansi dalam bentuk yang sistematis dan akurat. Kedua, untuk mengimplementasikan pengolahan data akuntansi pada PT BPJ agar mengefisienkan waktu dalam pembuatan laporan yang diminta oleh pimpinan. Yang ketiga, untuk mengimplementasi ilmu yang dipelajari oleh penulis atau saya yang didapat selama kuliah. Yang keempat, untuk menjadi sebuah referensi pembelajaran bagi para penulis seperti saya dan yang lainnya yang akan melakukan penelitian yang sama. Terus tujuannya adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk kelulusan mata kuliah metode penelitian.
program studi sistem informasi akuntansi Diploma 3, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kedua di sini metode penelitian. Metode penelitian di sini yang pertama adalah teknik pengumpulan data di mana ada observasi dan studi pustaka. Di mana observasi sendiri adalah metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung ke perusahaan untuk dapat mengetahui gambaran kegiatan operasional secara keseluruhan dan mengawasi setiap alur proses yang terjadi selama sistem transaksi berjalan pada PT BPJ serta data-data yang terkait dengan objek penelitian. Selanjutnya di sini ada studi pustaka. Studi pustakanya adalah metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dalam penelitian dengan mencari berbagai referensi, bisa dari Google, melalui buku-buku online, jurnal, maupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori lah bagi penulis. Terus yang poin ketiga di sini ada ruang lingkup. Ruang lingkup sebenarnya adalah sebenarnya aktivitas yang ada di PT Bina Prakasa Jaya begitu banyak sehingga saya juga membatasi pengolahan transaksi keuangan yang diambil dan saya ambil hanya proyek hotel hari saja. Ruang lingkup dalam penulisan ini meliputi dari setup awal, saldo awal, data awal, dan transaksi sampai pembuatan laporan keuangan, sehingga pencetakan laporan keuangan. Namun yang akan kami bahas di sini ya terutama yang mengenai pokok permasalahannya pada pengolahan data akuntansi yang biasanya dilakukan secara manual dengan menggunakan Microsoft Excel menjadi sistem yang terkomputerisasi yang akan menggunakan Jahit versi 5.1. Nah, selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori di sini yang pertama adalah konsep dasar akuntansi. Nah, konsep dasar akuntansi di sini merupakan landasan yang berlaku umum sehingga diperoleh suatu kesatuan analisis, pandangan, dan pendapat baik oleh penyaji informasi keuangan maupun pihak-pihak yang memerlukannya. Nah, kalau menurut Sujarweni tahun 2018, akuntansi merupakan kumpulan prosedur berupa kegiatan mencatat, mengikhtisarkan, mengklarifikasi, dan melaporkan keuangan dalam bentuk laporan keuangan dalam suatu periode waktu. Nah, pengertian akuntansi. Nah, pengertian akuntansi ada 3. Yang pertama, identifikasi, pencatatan, pengkomunikasian. Nah, American Accounting Association memberikan pengertian akuntansi sebagai suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian atau keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Yang pertama di sini ada identifikasi. Identifikasi ini adalah mengidentifikasi segala transaksi yang terjadi untuk membedakan apakah transaksi tersebut merupakan transaksi ekonomi atau bukan. Yang kedua, pencatatan atau recording. Setelah identifikasi dilakukan dan memisahkan transaksi ekonomi dan non-ekonomi, maka pencatatan harus dilakukan. Yang ketiga di sini ada pengkomunikasian informasi. Pada aktivitas ini adalah membuat laporan dari hasil pencatatan transaksi ekonomi
dan distribusi kepada para pemakai informasi akuntansi baik internal maupun eksternal. Selanjutnya di sini adalah ada peranan dan tujuan akuntansi. Tujuan utama akuntansi menurut si Hasanuh tahun 2011, dia menyatakan untuk memberikan informasi ekonomi antara lain tentang aksesa hutang, modal, proyeksi, laba, serta perubahan aktivitas dan hutang. Lebih jelasnya adalah bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan. Nah, di sini peranan dan tujuannya ada 7. Yang pertama ada relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap. Relevan di sini, adalah informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Bila informasi tidak relevan untuk maksud keperluannya, para pengambil keputusan informasi demikian tidak akan ada gunanya. Gitu. Terus yang kedua di sini dapat dimengerti. Informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai. Untuk daya uji di sini, informasi yang dihasilkan harus bisa diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya. Netral di sini adalah informasi yang diarahkan dari kebutuhan umum pemakai dan tidak bergantung kepada kebutuhan yang diinginkan oleh pihak-pihak tertentu. Gitu. Terus yang kelima, tepat waktu. Tepat waktu adalah informasi harus disampaikan sendiri, mungkin supaya digunakan secepat mungkin dalam pengambilan keputusan manajemen. Yang keenam, daya banding. Daya banding format dari informasi harus konsisten dan berlaku umum sehingga bisa dibandingkan baik dengan informasi dari periode yang lalu maupun dari perusahaan yang sejenisnya. Lengkap di sini informasi akuntan harus lengkap dengan meliputi seluruh data akuntansi keuangan sehingga penerima informasi bisa memahami secara keseluruhan dan tidak mempunyai pemahaman yang salah atas informasi tersebut gitu. Terus selanjutnya di poin ini ada pengertian sistem informasi akuntansi. Unsur-unsurnya, unsur-unsur pokok sistem informasi menurut Mulyadi 2016 yaitu di sini ada formulir, ada jurnal, ada buku besar, ada buku pembantu dan laporan. Nah, menurut Mulyadi ini tahun 2016 yaitu sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna mempermudah pengelolaan data perusahaan. Gitu. Formulir di sini merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut juga dengan istilah dokumen, karena dengan adanya formulir, peristiwa yang terjadi dalam organisasi bisa direkam atau didokumentasikan di atas cari kertas. Yang kedua di sini ada jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklarifikasi, dan meringkas data keuangan dan yang lainnya. Yang ketiga, buku besar atau general ledger. Nah, terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya. Dalam jurnal rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Terus yang keempat ada buku pembantu. Buku pembantu di sini jika data yang digolongkan dalam buku besar diperlukan, rinciannya lebih lanjut dapat dibentuk dengan buku pembantu. Untuk yang kelima ada laporan. Laporan ini hasil akhir proses akuntansi, adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, ada daftar umur piutang, ada daftar piutang, ada apa utang yang akan dibayar, ada juga daftar saldo persediaan, laporan yang dibentuk dalam hasil cetak komputer dan yang ditayangkan pada layar monitor komputer. Oke. Nah, di sini lanjutan dari landasan teori. Di sini ada siklus akuntansi, di mana dalam akuntansi terdapat siklus akuntansi yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pelaporan, informasi ekonomi. Menurut Bahri tahun 2016 ini dikutip, siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan berikutnya. Gitu. Nah, di sini ada gambaran tentang siklus akuntansi, di mana tahapan-tahapannya dalam siklus akuntansi diantaranya ada tahapan pengidentifikasian, tahapan pencatatan, tahapan penggolongan, tahapan pengikhtisaran, dan tahapan pelaporan. Pertama, yang tahapan pengidentifikasian yaitu mengidentifikasi transaksi-transaksi yang terjadi yang dapat mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan. Terus di sini ada tahapan pencatatan, yaitu mencatat semua bukti-bukti transaksi yang telah dianalisis ke dalam jurnal umum atau jurnal khusus. Yang ketiga di sini ada tahapan penggolongan, yaitu dan memposting pos-pos jurnal atau akun masing-masing dalam buku besar untuk menghitung jumlah nilai dari tiap-tiap jenis akun. Yang keempat di sini ada tahapan pengikhtisaran, di mana kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini penyusunan neraca saldo, datanya bersumber dari saldo-saldo yang ada pada buku besar. Terus pembuatan neraca lajur dan kolom neraca saldo sebelum ayat jurnal penyesuaian. Terus tahap pelaporan. Tahap pelaporan di sini merupakan tahapan terakhir dari siklus akuntansi. Adapun tahap pelaporan meliputi penyusunan laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, serta neraca. Oke, ini peralatan pendukung, masih lanjutan dari landasan. Dalam era yang sudah serba canggih, ini teknologi juga memasuki dunia akuntansi yang bertujuan untuk mempermudah proses pembuatan laporan pada tiap-tiap instansi atau perusahaan yang menggunakan beberapa program aplikasi di dalamnya. Untuk mempermudah kegiatan usaha, maka akan lebih baik jika perusahaan menggunakan aplikasi akuntansi yang terkomputerisasi lah,
dan dibuat untuk mempermudah dalam proses pencatatan akuntansi, sehingga menghasilkan laporan keuangan secara akurat, tepat waktu, dan relevan. Nah, di sini modul modul fasilitas zahir yang ada di bagian zahir akuntansi fase 5, yaitu ada menu data-data, menu buku besar, menu penjualan, menu pembelian, menu kas dan bank, menu persediaan, menu laporan. Gitu. Ada 7 menu. Baik, yang pertama adalah menu data-data, di mana modul data ini digunakan untuk membuat data master di suatu data kerja di Zahir Accounting. Contohnya untuk data nama, data rekening, sama data produk dan lain-lain. Terus yang kedua di sini ada modul buku besar. Modul buku besar ini digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum, terus membuat daftar akun, membuka buku besar per akun. Contohnya itu bisa membuat data rekening perkiraan, transaksi jurnal umum besar, dan lain-lain. Yang ketiga di sini ada menu penjualan. Menu penjualan adalah transaksi di mana pengeluaran barang atau jasa untuk ke pelanggan. Transaksi ini digunakan oleh perusahaan sebagai pendapatan, contohnya sales order, pengiriman barang, retur penjualan, dan lain-lain. Yang keempat di sini ada menu pembelian. Menu pembelian di sini adalah transaksi di mana ada penerimaan barang atau jasa dari supplier atau vendor. Transaksi ini banyak digunakan oleh perusahaan. Transaksi pembelian dapat dilakukan dengan tunai maupun hutang. Contohnya itu ada purchase order, pengiriman barang, retur pembelian, dan lain-lain. Yang kelima di sini ada menu kas dan bank. Nah, menu kas bank ini digunakan untuk transaksi yang berkaitan dengan rekening kas atau bank, seperti transfer antar rekening, kas dan bank, terus kas dan bank masuk, kas bank keluar, nah gitu. Yang keenam di sini ada persediaan. Persediaan ini digunakan untuk mengelola persediaan aktiva perusahaan. Pada modul ini dapat dibuat data barang, barang keluar, terus ini barang keluar di luar penjualan, terus pembuatan prosedur produksi sama stok of name. Nah, yang ketujuh di sini menu laporan. Nah, menu laporan ini digunakan untuk melihat semua hasil penginputan modul-modul sebelumnya. Contohnya modul laporan keuangan, modul penjualan dan modul piutang, terus laporan pembelian dan hutang, dan lain-lain. Gitu. Oke, selanjutnya pembahasan. Pembahasan banyak dari berbagai bidang perusahaan yang meningkatkan penjualan dengan cara melakukan berbagai macam promosi. Salah satunya dengan membuat sebuah pameran dagang atau expo. Adalah sebuah pameran yang diadakan sehingga perusahaan dari industri tertentu dapat memamerkan dan mendemonstrasikan produk dan layanan terbaru mereka. Jadi di situ kumpul semua, dia mendemonstrasikan layanan yang terbaru yang mereka punya. Gitu. Untuk di sini tinjauan perusahaan. Nah, untuk tinjauan perusahaan PT Bina Prakasa Jaya atau yang kita sebut dengan BPJ,
bergerak dalam bidang layanan profesional untuk pameran perdagangan nasional dan penyelenggara pameran. Nah, untuk di sini sejarah perusahaan. Sejarah perusahaan PT Bina Prakasa Jaya atau BPJ ini didirikan pada tahun 2010 yang beralamat di Jalan Pondok Cabe 6 nomor 81B, Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan. Atas dasar aktivitas yang sangat sukses nih dari para pendirinya dan personilnya adalah kunci utama dalam konstruksi dan manajemen pameran dagang dan pameran. BPJ menawarkan pengetahuan profesionalnya yang sangat luas dan luar biasa, kemampuan yang terbukti untuk berdagang. Pertunjukannya dan pameran profesionalnya kalian BPJ ini meliputi yang tadi saya udah bilang, meliputi dari organisasi dan manajemen di Indonesia, pameran dagang terkemuka di otomotif, dari produk dan pertanian, keamanan, dan terutama di stand pameran lah, pembuatan desain gitu. Terus di sini ada visi dan misi. Visi dan misi. Untuk visinya BPJ sendiri adalah menjadi perusahaan yang diakui secara nasional yang karyanya dihargai oleh masyarakat, khususnya di Indonesia ya. BPJ berusaha untuk memberikan solusi yang tepat untuk setiap masalah desain dan konstruksi. Untuk misi di sini, misinya sungguh menantang sekaligus menyenangkan, mengubah mimpi yang menjadi konsep dan kenyataan. Unik lah, dari klien juga memiliki gaya dan karakter dan bahasa mereka sendiri-sendiri untuk di dalam menerjemahkan impian mereka dalam keinginannya. Nah, BPJ ini percaya bahwa mimpinya untuk mengubah mimpi dan mewakili mimpi menjadi kenyataan adalah bagian dari visinya. Setiap langkah komunikasi, pengembangan, dan kolaborasi semuanya berkomitmen untuk menentukan solusi desain akhir yang terbaik. Gitu. BPJ juga di sini tidak hanya membuat mimpi menjadi kenyataan, tetapi juga mengembangkannya menjadi yang luar biasa dan sukses. Untuk struktur organisasi di sini adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Nah, struktur BPJ ini diantaranya adalah ada komisaris, ada direktur utama, ada direktur, ada account eksekutif, ada project manager, sama head production, sama manager finance, sama finance office, gitu, finance officer. Oke, nah itu untuk tinjauan kasusnya. Untuk tinjauan kasus di sini, PT BPJ adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bagian jasa pameran. Pada kenyataannya, meskipun perusahaan ini sudah cukup lama berkembang, namun hal yang tersebut belum diikuti dengan kemampuannya nih dalam mengolah laporan keuangannya, baik 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 secara sistem atau pokoknya nih. Jadi saya sebagai penulis ini melakukan penelitian dengan wawancara dan pengamatan langsung pada PT Bina Prakasa Jaya. Sistem yang digunakan ini masih menggunakan sistem yang sangat manual, yaitu dengan menggunakan pencatatan di Microsoft Excel, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan. Di antaranya adalah dengan rawannya terjadi kesalahan ataupun kekeliruan dalam proses penginputan data yang dilakukan.
Maka hasil dari perhitungannya seringkali tidak akurat atau tidak balance lah. Keamanannya juga keamanan untuk datanya juga kurang terjamin, serta proses pembuatan laporan keuangannya akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga membuat waktu kerja menjadi tidak efisien. Nah, kalau menurut saya kurang cepatnya dalam pencarian data yang diperlukan. Nah, berdasarkan pembahasan yang saya tinjau dari tinjauan kasus ini, berdasarkan ini pembahasannya adalah yang saya sampaikan. Untuk itu saya mencoba untuk membantu memberikan referensi kepada perusahaan dengan mengaplikasikan sebuah software akuntansi dengan program Zahir Accounting versi 5.1, yang dimana diharapkan semua data yang ada di PT Bina Prakasa Jaya dapat diproses dengan akurat dan teliti jauh akan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Keamanan data-datanya perusahaan juga lebih terjamin. Proses pembuatan laporan juga lebih cepat, dan setiap data yang diminta oleh pihak-pihak yang membutuhkan lebih cepat didapat, lebih cepat diberikan gitu. Terus selanjutnya ini ada penutup, kesimpulan dan saran. Yang pertama untuk kesimpulannya, penggunaan Zahir Accounting versi 5.1 ini dapat menjadi alternatif atau pemecahan masalah dalam pengelolaan data. Terus yang kedua, dengan pemakaian Zahir Accounting ini diterapkan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi dalam proses pengolahan dan yang dilakukan. Terus yang ketiga, dalam hal penyimpanan data di komputer juga menjadi lebih aman. Begitu pula jika ingin mencari data lebih mudah cepat didapat. Terus yang keempat, kesimpulannya dapat mempercepat proses pembuatan laporan. Untuk sarannya di sini, yang pertama, dalam penggunaan software accounting ini sangat diperlukannya ketelitian dan kedisiplinan dari pemakai. Terus yang kedua, sebaiknya software accounting ini yang mudah digunakan. Maksudnya mencari yang lebih mudah digunakan, karena tidak semua software accounting itu mudah digunakan. Gitu. Yang ketiga, usahakan pemilihan program ataupun software akuntansi yang user friendly atau yang bersahabat dan mudah dipahami bahkan oleh orang awam sekalipun. Yang keempat, dari segi software, penulis juga menyarankan agar dalam menjalankan program aplikasi ini hendaknya dibuat atau di backup data untuk menghindari dari masalah-masalah yang dapat timbul seperti kehilangan file dan sebagainya gitu. Oke. Demikianlah pembahasan yang saya sampaikan untuk judul data akuntansi pada PT Bina Prakasa Jaya untuk proyek Hotel Haris menggunakan versi Zahir versi 5.1. Semoga bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan teman-teman semua para pendengar yang telah mendengarkan presentasi dari saya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.